Halo, welcome back di channel Kang Amin. Kali ini saya akan coba membahas tentang sharing yang mungkin akan menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua. Ini adalah tanaman hijau, taman kecil minimalis di rumah yang ukurannya tidak terlalu luas. Di rumah ukuran luas 100 meteran. Ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua mungkin untuk di rumah. Ini adalah tanaman sirih gading. Kita sudah masuk. Ini adalah teras rumah dengan kolam koi minimalis. Ini kolam koi minimalis ukuran 3 meter kali 2 meter kali 1 meter ya, panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter, yang terbuat dari fiberglass. Ini sudah include 4 chamber filter di dalamnya. Ini terlihat ikannya sehat, aktif, dengan air yang jernih, dengan kucuran air dari sistem trickle filter. Nah, sistem trickle filter ini juga berfungsi sebagai untuk menyaring kandungan amoniak NH3 nitrit yang dihasilkan oleh kotoran ikan. Di sistem trickle filter saya masukkan tanaman sirih gading untuk menyaring nitrit tersebut. Terlihat air sangat jernih sekali. Nah, ini adalah meja dan kursi teras untuk santai menikmati koi. Nah, ini adalah taman kecil karena space tanah yang ada di teras rumah hanya sedikit. Nah, di dalam membuat sebuah kolam koi ada beberapa hal yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini adalah sistem filter, trickle filter. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam ketika kita memelihara ikan koi di kolam, ada beberapa parameter, yaitu diantaranya kandungan oksigen di dalam air. Nah, ini kita butuhkan sistem aerator. Sistem aerator bisa dihasilkan dari air keluaran dari sistem chamber filter yang ditembakkan ke dalam air sehingga menghasilkan gelembung-gelembung udara. Itu bisa menghasilkan kandungan oksigen yang lumayan cukup tinggi dalam air. Kemudian faktor berikutnya dalam memelihara ikan koi yaitu kadar pH air yang harus terkontrol. Jadi jangan terlalu banyak memberi makan ikan koi, cukup 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian faktor kandungan nitrit NH3 yang dihasilkan dari kotoran ikan koi. Nah, ini bisa disaring atau difilter di sistem trickle filter. Nah, di sistem trickle filter ini saya coba masukkan tanaman sirih gading. Itu juga bisa berfungsi sebagai asupan nutrisi untuk tanaman sirih gading, sehingga tanaman sirih gadingnya itu bisa tumbuh subur dengan daun yang lebar dan lebat. Ini bisa lihat di gambar ya. Di sistem ini kemungkinan sudah terjadi sistem mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi kotoran ikan menjadi asupan bagi tanaman air sirih gading. Kemudian air keluaran filter menjadi bersih dan jernih seperti terlihat di video ini.
samping. Ini di garasi motor parkir dengan tinggi kolam 1 meter. Ini bisa dilihat langsung seperti ini. Ini tanaman sirih gading juga saya tanam di media tanah. Ini rumput sintetik di pinggiran kolam koi yang terbuat dari fiberglass. Nah, ini sistem trickle filter, salah satu kuncian utama dalam penjernihan air kolam. Untuk isi dari sistem trickle filter akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini koi lokal. Di dalam kolam ada sekitar 21 ekor ikan koi lokal, kemudian 1 ekor ikan sapu-sapu albino, kemudian 3 ekor ikan kaviat, kemudian beberapa ekor ikan Sumatera yang kecil-kecil. Jadi ikan-ikan tersebut sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Bisa lihat di Google. Nah, ini tanaman sirih gadingnya tumbuh subur sekali di sistem trickle filter. Air juga menjadi jernih. Ini air kolam setelah pemeliharaan ikan masak 11 bulan baru dibersihkan chamber filternya. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya jelaskan, bongkar kupas tuntas tentang apa aja sih isi dari chamber filter yang ada di kolam ini. Jadi dari 11 bulan pelihara ikan koi, baru belum lama ini saya bersihkan chamber filter dan sistem trickle filter. Nah, ini rumput sintetik. Nah, bisa dilihat di sini rumput sintetik bisa ditempelkan di sisi kolam fiber. Koinnya lumayan tampak aktif dan sehat. Ini saya pakai ikan koi lokal dari Blitar, karena saya cinta produk Indonesia. Nah, ini bisa sambil duduk di kursi dengan ditemani dengan Sprite, menambah kesegaran suasana. Untuk sistem pencahayaan kolam itu sendiri, saya gunakan satu lampu LED 5 watt yang disorotkan dari atas permukaan air ke dalam permukaan air. Ini sistem trickle filter yang membentuk kucuran air dari baki shower. Ini saya buat sendiri sistem trickle filter dari pot tanaman yang dibolong-bolongkan bagian bawahnya. Kemudian di bagian baki shower pot yang paling atas saya kasih tanaman sirih gading.
dia akan merambat. Nah, ini terlihat tanaman